kamu pasti akan jalani hidup dengan baik. Aku orangnya nggak mau rugi, juga nggak mau hidupku kelak terlalu susah. Satu-satunya orang yang kubutuhkan dalam keluarga ini cuma Reno saja. Vera, gimana orang-orang keluarga Basuki? Mudah diajak bergaul nggak? Mereka baik sama kamu nggak? Semuanya terkendali, jangan khawatir. Cuma orang bodoh yang khawatir sama kamu, yang harusnya khawatir keluarga Basuki. Kayaknya mereka sudah bikin kamu kecewa. Kekayaan keluarga Basuki emang gak bikin aku kecewa. Aku puas dengan semua ini. Akulah putri asli yang sengaja ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil tumbuh di sarang penjahat. Bisa dibilang sudah terbiasa dengan kegelapan di dunia ini. Nona Vera, silakan masuk. Tuan dan Nyonya lagi nunggu kamu. Ini hari pertamaku. Kembali ke keluarga yang sesungguhnya. Rupanya ini nona besar yang datang dari desa. Pakaiannya kayak pengemis. Lanin suaramu. Katanya nona besar ini rayu ayah angkatnya di usia 12 tahun. Bahkan hampir celakai ibu angkatnya. Dasar anak yang terlahir jahat. Vera, dasar jalang. Aku susah payah besarin kamu. Hari ini waktunya kamu balas budi. Bajingan, kalau nggak bisa kendali nafsumu, sini biar ku lumpuhin. Vera, dasar jalan. Beraninya kamu rayu suamiku. Ku habisi kamu. Apa yang kalian omongin? Cepat kembali kerja. Nona Vera, Tuan Franz khusus berpesan agar Nona Vera nggak bersaing dengan Nona Hazel dalam mendapat perhatian. Nona Hazel sudah dimanja sejak kecil. Dia nggak sanggup menderita. Nona Hazel? Iya, Nona Vera, silakan ikut aku. Berebut perhatian. Orang yang berjuang dalam pahitnya hidup nggak butuh cinta dan belas kasihan siapapun. Yang aku mau cuma uang dan kekuasaan yang bisa dipegang di tangan sendiri. Tuan, Nyonya, Nona Vera sudah pulang. Mirip banget. Ini putriku, gak salah lagi. Anakku, kamu sudah menderita. Kamu sudah kembali sekarang. Hari-hari pahitmu sudah berlalu. Ya. Orang tuaku kayaknya merasa bersalah padaku. Tapi Franz dan putri angkat ini... Kalian sekeluarga sudah berkumpul. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Hazel! Hazel! Hazel sudah kami manjakan dari kecil. Dia masih sulit terima. Kamu harus menoleransinya ya. Menoleransinya? Kenapa aku harus menoleransinya? Apa yang harus aku toleransi? Menoleransi dia. Jalani hidup mewahku selama 16 tahun. Aku justru harus dipukul dan dimarahi kayak pengemis di rumahnya. Apa hubungannya sama dia? Hazel nggak tahu apa-apa. Dia juga korban. Jadi, kalian sudah putuskan? Biarin dia tinggal di sini? Ayah ngerti perasaanmu. Tapi, kamu paling tahu gimana sifat keluarga itu. Hazel juga dibesarkan olehku. Mana mungkin aku tega biarin dia kembali ke tempat kayak gitu. Oke, aku ngerti. Tapi aku adalah anak kandungmu. Dia cuma putri angkat. Aku harap gak bikin status kami tertukar. Kamu dan Hazel adalah putri keluarga Basuki. Nggak ada beda putri kandung sama putri angkat. Terlebih, Hazel juga merasa bersalah dan sedih belakangan ini. Kalau statusnya sebagai anak angkat tersebar. Ayah, Hazel sudah dimanjain sama kita. Dia nggak akan bisa terima. Vera. Dia gak pernah hidup susah sejak kecil. Aku dipukul dan dimarahi sejak kecil. Jadi kamu anggap nyawaku gak berharga. Aku harus terima. Begitu? Bukan itu maksudku. Setuju biarin dia tinggal di rumah ini adalah toleransi terbesarku. Kalau kamu rasa putri angkat lebih penting, balikin saja aku. Sudahlah, Vera. Ayah janji padamu. Benar saja.
Asal bahas luka lama, kamu sudah bisa bangkitkan rasa bersalah dari keluargamu. Toh, sifat manusia lebih mudah bersimpati dengan yang lemah. Ayah, ini. Sudahlah. Vera sudah begitu menderita di luar dan baru saja pulang ke rumah. Aku nggak mau dia menderita lagi. Tapi, Vera, naik mobil seharian kamu pasti capek kan? Ibumu sudah siapin kamar buatmu. Ayo pergi lihat. Oke. Ayah, aku nggak suka kamar ini. Terlalu kecil. Kamu masih milih. Kenapa? Kamar yang kamu tinggali di desa lebih bagus dari ini. Kok begitu kamu bicara ke adikmu? Vera, bilang saja kamu mau kamar kayak apa. Biar ayah atur buat kamu. Aku mau lihat kamar yang itu. Ayo. Ayah, Bu, biarkan aku pergi saja. Aku nggak mau bikin Kak Vera terganggu. Dia putri kandung kalian. Jangan ngawur. Kamu putriku selamanya. Ibu nggak akan biarkan kamu pergi, ya? Ya? benar yang ibu bilang. Hazel, kamu adikku selamanya. Nggak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Kak Franz. Ayah, kamar yang ini saja. Aku suka semua detail kamar ini. Tapi semua perabotan ini, aku mau ganti yang baru. Vera, apa maksudmu?
Hazel, ibu tahu kamu rasa nggak adil. Ganti kamar bukan masalah besar. Ini gelang giok keluarga Basuki. Ibu kasih kamu sekarang. Kamu putri keluarga Basuki selamanya. Terima kasih, Bu. Tapi Kak Vera baru saja kembali. Bu, lebih baik kamu kasih gelang giok keluarga ini ke Kak Vera sebagai hadiah pertemuan. Hazel memang pengertian. Kakakmu nggak perlu ini. Terima kasih. Seumur hidupku, aku belum pernah pakai perhiasan. Gelang giok ini sangat cantik. Aku suka. Istriku, nanti suruh orang antarin baju dan perhiasan ke sini. Vera, begitu menderita dulu. Kita harus menebus semua padanya. Oke, aku telepon sekarang. Hazel, ibu bawa kamu ke kamar baru. Ayah, aku pergi lihat Hazel. Ayah, apa aku sudah salah bicara? Anak baik. Ayah tahu kamu sudah menderita. Ayah, ibu dan Kak Franz terlalu pilih kasih. Mereka sama sekali nggak peduli sama aku. Aku nggak suka mereka. Mulai sekarang, satu-satunya keluargaku cuma ayah. Gak boleh ngaur begitu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Mereka peduli sama kamu. Jangan khawatir. Asalkan ada ayah, kamu pasti akan jalani hidup dengan baik. Aku orangnya nggak mau rugi. Juga nggak mau hidupku kelak terlalu susah. Satu-satunya orang yang kubutuhkan dalam keluarga ini cuma Reno saja. Vera, gimana orang-orang keluarga Basuki? Mudah diajak bergaul nggak? Mereka baik sama kamu nggak? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Cuma orang bodoh yang khawatir sama kamu, yang harusnya khawatir keluarga Basuki. Kayaknya mereka sudah bikin kamu kecewa. Kekayaan keluarga Basuki emang nggak bikin aku kecewa. Aku puas dengan semua ini.
Akulah putri asli yang sengaja ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil tumbuh di sarang penjahat. Bisa dibilang sudah terbiasa dengan kegelapan di dunia ini. Nona Vera, silakan masuk. Tuan dan Nyonya lagi nunggu kamu. Ini hari pertamaku. Kembali ke keluarga yang sesungguhnya. Rupanya ini nona besar yang datang dari desa, pakaiannya kayak pengemis. Lanin suaramu. Katanya nona besar ini rayu ayah angkatnya di usia 12 tahun. Bahkan hampir celakai ibu angkatnya. Dasar anak yang terlahir jahat. Vera, dasar jalan. Aku susah payah besarin kamu. Hari ini waktunya kamu balas budi. Bajingan, kalau nggak bisa kendali nafsu, sini biar ku lumpuhin. Vera, dasar jalan. Beraninya kamu rayu suamiku. Ku habisi kamu. Apa yang kalian omongin? Cepat kembali kerja. Nona Vera, Tuan Franz khusus berpesan agar Nona Vera nggak bersaing dengan Nona Hazel dalam mendapat perhatian. Nona Hazel sudah dimanja sejak kecil. Dia nggak sanggup menderita. Nona Hazel, Nona Vera, silakan ikut aku. berebut perhatian. Orang yang berjuang dalam pahitnya hidup, nggak butuh cinta dan belas kasihan siapapun. Yang aku mau, cuma uang dan kekuasaan yang bisa dipegang di tangan sendiri. Tuan, Nyonya, Nona Vera sudah pulang. Mirip banget. Ini putriku, gak salah lagi. Anakku, kamu sudah menderita. Kamu sudah kembali sekarang. Hari-hari pahitmu sudah berlalu. Ya, Orang tuaku kayaknya merasa bersalah padaku. Tapi Franz dan putri angkat ini, Kalian sekeluarga sudah berkumpul. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Hazel, Hazel. Hazel sudah kami manjakan dari kecil. Dia masih sulit terima. Kamu harus menoleransinya ya. menoleransinya. Kenapa aku harus menoleransinya? Apa yang harus aku toleransi? Menoleransi dia. Jalani hidup mewahku selama 16 tahun. Aku justru harus dipukul dan dimarahi kayak pengemis di rumahnya. Apa hubungannya sama dia? Hazel nggak tahu apa-apa. Dia juga korban. Jadi, kalian sudah putuskan? Biarin dia tinggal di sini? Ayah ngerti perasaanmu, tapi kamu paling tahu gimana sifat keluarga itu. Hazel juga dibesarkan olehku. Mana mungkin aku tega biarin dia kembali ke tempat kayak gitu. Oke, aku ngerti. Tapi aku adalah anak kandungmu. Dia cuma putri angkat. Aku harap nggak bikin status kami tertukar. Kamu dan Hazel adalah putri keluarga Basuki. Nggak ada beda putri kandung sama putri angkat. Terlebih, Hazel juga merasa bersalah dan sedih belakangan ini. Kalau statusnya sebagai anak angkat tersebar. Ayah, Hazel sudah dimanjain sama kita. Dia nggak akan bisa terima. Vera, Dia nggak pernah hidup susah sejak kecil. Aku dipukul dan dimarahi sejak kecil. Jadi kamu anggap nyawaku nggak berharga. Aku harus terima. Begitu. Bukan itu maksudku. Setuju biarin dia tinggal di rumah ini. Adalah toleransi terbesarku. Kalau kamu rasa putri angkat lebih penting, balikin saja aku. Sudah, Vera. Ayah janji padamu. Benar saja. Asal balas luka lama, kamu sudah bisa bangkitkan rasa bersalah dari keluargamu. Toh, sifat manusia lebih mudah bersimpati dengan yang lemah. Ayah, ini. Sudahlah. Vera sudah begitu menderita di luar dan baru saja pulang ke rumah. Aku nggak mau dia menderita lagi. Tapi, Vera, naik mobil seharian kamu pasti capek kan? Ibumu sudah siapin kamar buatmu. Ayo pergi lihat. Oke. Ayah, aku nggak suka kamar ini. Terlalu kecil. Kamu masih milih. Kenapa? Kamar yang kamu tinggali di desa lebih bagus dari ini. Kok begitu kamu bicara ke adikmu? Vera, bilang saja kamu mau kamar kayak apa. Biar ayah atur buat kamu. Aku mau lihat kamar yang itu. Ayo. Ayah, Bu, biarkan aku pergi saja. Aku nggak mau bikin Kak Vera terganggu. Dia putri kandung kalian. Jangan ngawur. Kamu putriku selamanya. Ibu nggak akan biarkan kamu pergi, ya? Ya? benar yang ibu bilang. Hazel, kamu adikku selamanya. Nggak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Kak Franz, Ayah, kamar yang ini saja. Aku suka semua detail kamar ini. Tapi semua perabotan ini, aku mau ganti yang baru. Vera, apa maksudmu?
Hazel, ibu tahu kamu rasa nggak adil. Ganti kamar bukan masalah besar. Ini gelang giok keluarga Basuki. Ibu kasih kamu sekarang. Kamu putri keluarga Basuki selamanya. Terima kasih, Bu. Tapi Kak Vera baru saja kembali. Bu, lebih baik kamu kasih gelang giok keluarga ini ke Kak Vera sebagai hadiah pertemuan. Hazel memang pengertian. Kamu nggak perlu ini. Terima kasih. Seumur hidupku, aku belum pernah pakai perhiasan. Gelang giok ini sangat cantik. Aku suka. Istriku, nanti suruh orang antarin baju dan perhiasan ke sini. Vera, begitu menderita dulu. Kita harus menebus semua padanya. Oke, aku telepon sekarang. Hazel, ibu bawa kamu ke kamar baru. Ayah, aku pergi lihat Hazel. Ayah, apa aku sudah salah bicara? Anak baik. Ayah tahu kamu sudah menderita. Ayah, Ibu dan Kak Franz terlalu pilih kasih. Mereka sama sekali nggak peduli sama aku. Aku nggak suka mereka. Mulai sekarang, satu-satunya keluargaku cuma ayah. Gak boleh ngaur begitu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Mereka peduli sama kamu. Jangan khawatir. Asalkan ada ayah, kamu pasti akan jalani hidup dengan baik. Aku orangnya nggak mau rugi. Juga nggak mau hidupku kelak terlalu susah. Satu-satunya orang yang kubutuhkan dalam keluarga ini cuma Reno saja. Vera, gimana orang-orang keluarga Basuki? Mudah diajak bergaul nggak? Mereka baik sama kamu nggak? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Cuma orang bodoh yang khawatir sama kamu, yang harusnya khawatir keluarga Basuki. Kayaknya mereka sudah bikin kamu kecewa. Kekayaan keluarga Basuki emang nggak bikin aku kecewa. Aku puas dengan semua ini.
Akulah putri asli yang sengaja ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil tumbuh di sarang penjahat. Bisa dibilang sudah terbiasa dengan kegelapan di dunia ini. Nona Vera, silakan masuk. Tuan dan Nyonya lagi nunggu kamu. Ini hari pertamaku. Kembali ke keluarga yang sesungguhnya. Rupanya ini nona besar yang datang dari desa. Pakaiannya kayak pengemis. Lanin suaramu. Katanya nona besar ini rayu ayah angkatnya di usia 12 tahun. Bahkan hampir celakai ibu angkatnya. Dasar anak yang terlahir jahat. Vera, dasar jalang. Aku susah payah besarin kamu. Hari ini waktunya kamu balas budi. Bajingan, kalau nggak bisa kendali nafsumu, sini biar ku lumpuhin. Vera, dasar jalan. Beraninya kamu rayu suamiku. Ku habisi kamu. Apa yang kalian omongin? Cepat kembali kerja. Nona Vera, Tuan Franz khusus berpesan agar Nona Vera nggak bersaing dengan Nona Hazel dalam mendapat perhatian. Nona Hazel sudah dimanja sejak kecil. Dia nggak sanggup menderita. Nona Hazel, Iya, Nona Vera, silahkan ikut aku. berebut perhatian. Orang yang berjuang dalam pahitnya hidup nggak butuh cinta dan belas kasihan siapapun. Yang aku mau cuma uang dan kekuasaan yang bisa dipegang di tangan sendiri. Tuan, Nyonya, Nona Vera sudah pulang. Mirip. Mirip banget. Ini putriku. Gak salah lagi. Anakku. Kamu sudah menderita. Kamu sudah kembali sekarang. Hari-hari pahitmu sudah berlalu. Ya. Orang tuaku kayaknya merasa bersalah padaku. Tapi Franz dan putri angkat ini, Kalian sekeluarga sudah berkumpul. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Hazel. Hazel. Hazel sudah kami manjakan dari kecil. Dia masih sulit terima. Kamu harus menoleransinya ya. menoleransinya. Kenapa aku harus menoleransinya? Apa yang harus aku toleransi? Menoleransi dia. Jalani hidup mewahku selama 16 tahun. Aku justru harus dipukul dan dimarahi kayak pengemis di rumahnya. Apa hubungannya sama dia? Hazel nggak tahu apa-apa. Dia juga korban. Jadi, kalian sudah putuskan? Biarin dia tinggal di sini? Ayah ngerti perasaanmu. Tapi, kamu paling tahu gimana sifat keluarga itu. Hazel juga dibesarkan olehku. Mana mungkin aku tega biarin dia kembali ke tempat kayak gitu. Oke, aku ngerti. Tapi aku adalah anak kandungmu. Dia cuma putri angkat. Aku harap gak bikin status kami tertukar. Kamu dan Hazel adalah putri keluarga Basuki. Nggak ada beda putri kandung sama putri angkat. Terlebih, Hazel juga merasa bersalah dan sedih belakangan ini. Kalau statusnya sebagai anak angkat tersebar. Ayah, Hazel sudah dimanjain sama kita. Dia nggak akan bisa terima. Vera, Dia gak pernah hidup susah sejak kecil. Aku dipukul dan dimarahi sejak kecil. Jadi kamu anggap nyawaku gak berharga. Aku harus terima. Begitu. Bukan itu maksudku. Setuju biarin dia tinggal di rumah ini adalah toleransi terbesarku. Kalau kamu rasa putri angkat lebih penting, balikin saja aku. Sudah. Vera, ayah janji padamu. Benar saja. Asal bahas luka lama, kamu sudah bisa bangkitkan rasa bersalah dari keluargamu. Toh, sifat manusia lebih mudah bersimpati dengan yang lemah. Ayah, ini... Sudahlah. Vera sudah begitu menderita di luar dan baru saja pulang ke rumah. Aku gak mau dia menderita lagi. Tapi... Vera, naik mobil seharian kamu pasti capek kan? Ibumu sudah siapin kamar buatmu. Ayo pergi lihat. Oke. Ayah,
Aku nggak suka kamar ini. Terlalu kecil. Kamu masih milih? Kenapa? Kamar yang kamu tinggali di desa lebih bagus dari ini. Kok begitu kamu bicara ke adikmu? Vera, bilang saja kamu mau kamar kayak apa. Biar ayah atur buat kamu. Aku mau lihat kamar yang itu. Ayo. Ayah, Bu, biarkan aku pergi saja. Aku nggak mau bikin Kak Fira terganggu. Dia putri kandung kalian. Jangan ngawur. Kamu putriku selamanya. Ibu nggak akan biarkan kamu pergi, ya? Ya? benar yang ibu bilang. Hazel, kamu adikku selamanya. Nggak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Kak Franz, Ayah, kamar yang ini saja. Aku suka semua detail kamar ini. Tapi semua perabotan ini, aku mau ganti yang baru. Vera, apa maksudmu? Hazel, ibu tahu kamu rasa nggak adil. Ganti kamar bukan masalah besar. Ini gelang giok keluarga Basuki. Ibu kasih kamu sekarang. Kamu putri keluarga Basuki selamanya. terima kasih, Bu. Tapi Kak Fira baru saja kembali. Bu, lebih baik kamu kasih gelang giok keluarga ini ke Kak Fira sebagai hadiah pertemuan. Hazel memang pengertian. Kakakmu nggak perlu ini. Terima kasih. Seumur hidupku, aku belum pernah pakai perhiasan.
Gelang giok ini sangat cantik. Aku suka. Istriku, nanti suruh orang antarin baju dan perhiasan ke sini. Vera, begitu menderita dulu. Kita harus menebus semua padanya. Oke, aku telepon sekarang. Hazel, ibu bawa kamu ke kamar baru. Ayah, aku pergi lihat Hazel. Ayah, apa aku sudah salah bicara? Anak baik. Ayah tahu kamu sudah menderita. Ayah, Ibu dan Kak Franz terlalu pilih kasih. Mereka sama sekali nggak peduli sama aku. Aku nggak suka mereka. Mulai sekarang, satu-satunya keluargaku cuma ayah. Gak boleh ngaur begitu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Mereka peduli sama kamu. Jangan khawatir. Asalkan ada ayah, kamu pasti akan jalani hidup dengan baik. Aku orangnya nggak mau rugi. Juga nggak mau hidupku kelak terlalu susah. Satu-satunya orang yang kubutuhkan dalam keluarga ini cuma Reno saja. Vera, gimana orang-orang keluarga Basuki? Mudah diajak bergaul nggak? Mereka baik sama kamu nggak? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Cuma orang bodoh yang khawatir sama kamu, yang harusnya khawatir keluarga Basuki. Kayaknya mereka sudah bikin kamu kecewa. Kekayaan keluarga Basuki emang gak bikin aku kecewa. Aku puas dengan semua ini.